Salah satu kesalahan terbesar yang orang lakukan waktu mau membangun kebiasaan baru adalah mereka mengandalkan niat dan willpower murni. Mereka memaksa diri mereka sendiri buat lari pagi atau belajar jam 5 subuh. Padahal otaknya belum siap. Hasilnya, mampu bertahan 3 hari. Habis itu, balik lagi ke pola lama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena secara psikologis, kalau suatu kegiatan yang terasa menyiksa atau membosankan, otak kita bakal otomatis melabeli kegiatan itu sebagai ancaman atau hal yang harus dihindari. Sebaliknya, kalau suatu kegiatan ngasih kepuasan instan, otak bakal melabelinya sebagai kebutuhan. So, aku bakal lanjutin pembahasan kita di bab 8 tentang bagaimana sih cara membuat kebiasaan itu sulit untuk ditolak. Nah, kalau kamu belum menonton video sebelumnya, aku saranin tonton dulu karena ini adalah lanjutannya biar teman-teman semuanya nyambung. Oke? Sebelum kita membahas lebih lanjut, aku mau nyapa dulu sobat literasi semuanya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih sobat literasi? Semoga dalam keadaan yang terbaik ya, karena kita bakal lanjutin materi kita. Langsung aja. Di bab 8 ini kita bakal ngebahas atau mengaitkan untuk otak kita secara otomatis ingin melakukan kebiasaan baru itu secara sukarela karena merasa kenikmatan atau kepuasan atau ketagihan. Nah, gimana caranya? Itu ada kaitannya dengan dopamin. So, lingkaran umpan balik yang digerakkan oleh dopamin. Ilmuwan dapat memantau kapan persisnya kebangkitan selera berlebihan terjadi dengan mengukur neurotransmitter yang kita sebut sebagai dopamin. Pentingnya dopamin mulai disadari pada 1954 ketika ahli ilmu saraf James Olds dan Peter Milner dibalik gairah atau craving dan hasrat atau desire dengan menanamkan elektroda di otak tikus. Peneliti mengeblok pelepasan dopamin. Di luar dugaan ilmuwan, tikus kehilangan semangat hidup sama sekali. Jadi asupan dopaminnya itu di stop, di blok. Itu mengakibatkan si tikus itu nggak ada gairah atau semangat hidup. Mereka kehilangan selera makan. Mereka tidak mau berhubungan seks. Mereka tidak menginginkan apapun. Nah, dalam beberapa hari, hewan-hewan itu mati kehausan. Wow, sangat relate banget sih. Karena aku juga pernah denger ya, ketika di suatu podcast Ustadz Felix Yao, ketika terjadi perang, apa yang harus kita pertahankan? Ada senjata, makanan, atau harapan. Harapan itu semangat ya, yang dikontribusikan oleh si dopamin itu juga. Jadi beliau bilang yang pertama sekali ya harus ada makanan. Kalau ada makanan, ada senjata tapi nggak ada makanan, ya kita mati. Tapi kalau kita cuma boleh ngambil satu, ya itu adalah harapan. Kalaupun kita punya senjata, kita punya makanan, tapi kita nggak punya harapan, nggak punya semangat untuk hidup, ya akan sia-sia. Ternyata ini relate juga ya. Dalam kajian-kajian lanjutan, ilmuwan-ilmuwan lain juga menghalangi pelepasan dopamin dalam otak. Tapi kali ini mereka menyemprotkan sedikit air gula ke mulut tikus-tikus yang kekurangan dopamin. Wajah tikus-tikus kecil itu terkesan bersemangat dan senang setelah merasakan kelezatan itu. Bahkan walaupun dopamin dihalangi, mereka menyukai gula sama seperti sebelumnya. Mereka hanya tidak menginginkannya lagi. Kemampuan mengalami kenikmatan masih ada, tapi tanpa dopamin, gairah tidak ada. Dan tanpa gairah, aksi berhenti. Ketika peneliti lain
Membalik proses ini dengan membanjiri sistem ganjaran dalam otak dengan dopamin, hewan-hewan itu menjalankan kebiasaan dengan peningkatan yang luar biasa. Dalam suatu kajian, tikus menerima tambahan dopamin yang kuat setiap kali mengendus ke dalam kotak. Dalam hitungan menit, tikus itu mengembangkan hasrat yang sangat kuat sehingga mulai mengendus-endus ke dalam kotak sebanyak 800 kali dalam 1 jam. Nah, manusia tidak terlalu berbeda nih. Pemain judi slot mesin rata-rata memutar roda 600 kali dalam 1 jam. Jadi mereka lebih pintar ya, kita aja dibohongi. Mereka sih yang ikutan judi. Semoga kita semua dijauhkan ya dari hal-hal yang tidak baik seperti itu. So, lanjut lagi ya. Kebiasaan adalah lingkaran umpan balik yang disegerakan oleh dopamin. Setiap perilaku yang sangat berpeluang menjadi kebiasaan, memakai obat bius, makan junk food, bermain video game, atau melihat media sosial, berhubungan dengan kadar dopamin yang lebih tinggi. Hal sama berlaku untuk perilaku kebiasaan yang paling mendasar seperti makan, minum, berhubungan seks, atau bergaul. Sudah lama sekali ilmuwan menduga dopamin terkait dengan semua kenikmatan. Padahal sekarang kita tahu dopamin memainkan peran paling penting dalam banyak proses neurologi, termasuk motivasi, belajar, dan memori, hukuman, bahkan kebencian, termasuk gerakan-gerakan yang disengaja. Ketika sampai pada kaitannya dengan kebiasaan, kesimpulan kita adalah sebagai berikut. Dopamin dilepaskan tidak hanya ketika Anda mengalami kenikmatan, tapi juga ketika Anda mengantisipasinya. Orang yang ketagihan berjudi mengalami lonjakan dopamin, tapi sebelum memasang taruhan, bukan setelah mereka menang. Orang yang ketagihan kokain kebanjiran dopamin ketika melihat bubuk itu, bukan setelah memakainya. Setiap kali Anda membayangkan suatu peluang akan memberikan ganjaran kepada Anda, kadar dopamin Anda melonjak karena antisipasi. Dan setiap kali dopamin melonjak, begitu pula motivasi untuk beraksi. Antisipasi terhadap ganjaranlah, bukan pemenuhannya, yang membuat kita melakukan tindakan. Yang menarik, sistem ganjaran yang diaktifkan dalam otak ketika Anda menerima ganjaran adalah sistem yang sama yang teraktifkan ketika Anda mengantisipasi ganjaran itu. Ini satu alasan mengantisipasi pengalaman seringkali bisa terasa lebih baik daripada ketika mendapatkannya. Sewaktu kanak-kanak berpikir tentang hari Natal atau hari libur atau hari Idul Fitri, bisa lebih menggairahkan tentang liburan mendatang yang bisa lebih mengasihkan daripada ketika menjalani liburan itu sendiri. Jadi ngebayangin itu kayak lebih asik daripada pas menjalankan ya. Dan ilmuwan menyebutnya perbedaan antara ingin dan suka. Nah, cara menggunakan paket godaan untuk menjadikan kebiasaan lebih menarik. Ronan Byrne, mahasiswa teknik elektro di Dublin, Irlandia, senang menonton Netflix. Tapi ia juga tahu bahwa ia harus lebih sering berolahraga. Nah, menggunakan keterampilan tekniknya, Brand memodifikasi sepeda statis, menghubungkannya dengan laptop dan pesawat televisi. Kemudian ia menulis program komputer yang akan memungkinkan Netflix dapat ditonton hanya jika dia bersepeda dengan kecepatan tertentu. Kalau ia menurunkan kecepatan terlalu lama, apapun yang sedang ditonton akan berhenti sampai ia mulai mengayuhnya lagi. Kata salah seorang penggemarnya, ia menghilangkan obesitas sambil menonton Netflix. Ia juga menggunakan paket godaan untuk membuat kebiasaan olahraganya jadi menarik. Paket godaan bekerja dengan mengaitkan aksi yang Anda inginkan dengan aksi yang perlu Anda lakukan. Nah, dalam kasus Byrne ini,
Ia menyatukan menonton Netflix yang ingin ia lakukan dengan mengayuh sepeda statis yang perlu ia lakukan. Jadi keinginan dan kebutuhan itu digabungkan. Buat teman-teman sobat literasi semuanya yang merasa senang dengan self development atau mungkin senang baca buku yang keren, memotivasi, praktikal, teman-teman aku kasih link untuk buku Atomic Habit ya. Dan kalau misalnya mau link buku-buku lainnya juga ada di deskripsi, tinggal dicek aja di deskripsi, insya Allah aku sudah cantumin. Kalau nggak ada tinggal di komen aja ya. Paket godaan adalah cara untuk menerapkan teori psikologi yang disebut dengan prinsip Primek. Prinsip karya Profesor David Primek ini mengatakan bahwa perilaku-perilaku yang lebih mungkin untuk memperkuat perilaku-perilaku yang kurang mungkin. Dengan kata lain, bahkan seandainya Anda sesungguhnya tidak ingin membersihkan email lama misalnya, Anda akan bersedia melakukannya bila sambil melakukan sesuatu yang sungguh ingin Anda lakukan. Anda bahkan dapat menggabungkan strategi paket godaan ini dengan strategi menumpuk kebiasaan yang kita bahas di bab 5 sebelumnya ya. Untuk membuat seperangkat aturan guna memandu perilaku Anda, aku bakal share rumus untuk penggabungan penumpukan kebiasaan dan paket godaan. Dicatat nih kalau kamu mau kebiasaan apa dan kamu sudah punya kebiasaan apa, yuk kita bedah rumusnya. Yang pertama, setelah titik-titik kebiasaan kamu yang sekarang ini kamu tulis, aku akan titik-titik tuliskan kebiasaan yang kamu mau atau kamu perlukan. Nah, yang kedua misalnya, setelah kebiasaan yang aku perlukan, kamu akan titik-titik kebiasaan yang kamu inginkan gitu, yang kamu ingin. Jadi pertama apa? Kebiasaan sekarang ini. Setelah melakukan kebiasaan sekarang, kamu akan apa kebiasaan yang kamu perlukan tadi? Tulis. Misalnya, setelah menyeruput kopi pagi, aku akan mengatakan satu hal yang aku syukuri atas kejadian kemarin, itu kebutuhan. Yang kedua, setelah mengatakan suatu hal yang aku syukuri, aku akan membaca koran, nah itu keinginan. Kalau kamu misalnya ingin menonton acara olahraga tapi perlu melakukan telepon penjualan atau sales ya, berarti setelah kembali dari istirahat makan siang, aku akan menelpon 3 klien potensial, itu kebutuhan. Terus yang kedua, sesudah menelpon 3 klien potensial tadi, aku akan memeriksa ESPN atau keinginanmu apa tadi. Gitu ya. Jadi harapannya pada akhirnya kita akan lanjut dengan menelpon 3 klien ataupun melakukan afirmasi ataupun membaca koran tadi. Kita mulai bab ini dengan membahas rangsangan supernormal, yaitu versi realitas yang dilebihkan sehingga menaikkan hasrat Anda untuk melakukan aksi. Nah, paket godaan adalah satu cara yang menciptakan versi kebiasaan yang lebih dengan menghubungkannya dengan sesuatu yang sudah Anda inginkan. Tidaklah mudah merekayasa kebiasaan yang betul-betul tidak dapat ditolak. Tapi strategi sederhana ini dapat untuk menjadikan kebiasaan apapun lebih menarik daripada yang seharusnya. So, ini udah masuk ke menit akhir video, aku bakal meringkas bab 8 buat sobat literasi semuanya. Poin yang pertama adalah kaidah kedua perubahan perilaku adalah menjadikannya menarik ya. Poin yang kedua adalah makin menarik suatu kesempatan, semakin besar peluangnya untuk menjadi kebiasaan. Poin yang ketiga adalah kebiasaan adalah lingkaran umpan balik yang digerakkan oleh dopamin. Ketika kadar dopamin meningkat, begitu pula motivasi kita untuk beraksi. Poin keempat adalah antisipasi terhadap ganjaranlah, bukan pemenuhannya, yang membuat kita melakukan aksi. Jadi makin besar antisipasi, makin besar lonjakan dopamin yang terjadi. Yang terakhir adalah paket godaan adalah satu cara untuk menjadikan kebiasaan Anda lebih menarik. Strategi ini adalah memasangkan aksi yang Anda inginkan dengan sebuah aksi yang Anda butuhkan. So, aku harap kita semua bisa
mengambil ilmu, insight untuk bisa kita praktek ya, yang penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. See you on the next video insyaallah. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.